Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, para suster, juga umat yang saat ini sedang mengikuti misa ini dari rumah atau dimanapun. Mati, meninggal, wafat, itu suatu kepastian. Bapak mama kita sudah lebih dahulu mengalaminya. Kakak adik kita sudah lebih dahulu mengalaminya. Anak-anak kita sudah mengalaminya. Keluarga dekat kita sudah mengalaminya. Para pastor kita sudah mengalaminya. Bahkan uskup kita sudah mengalaminya. Jadi kepastian ada bahwa kita semua akan meninggal. Pertanyaan dari banyak orang, setelah meninggal, sesudah kematian, kita kemana? Orang kekasih kita kemana? Pastor-pastor kita yang meninggal kemana? Suster-suster kita yang meninggal kemana? Bapak uskup meninggal, dia kemana? Jawaban orang beriman jelas. Menghadap Sang Khalik, menghadap Sang Pencipta. Dan dia akan mendapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia mendapat pahala. Pahala karena memang wajar, pantas dia mendapat itu. Atau dia mendapat hukuman. Kasihan. Di sini Gereja Katolik mengajarkan, dan ini sudah sering pastor menyampaikan, tapi di hari istimewa ini pastor mau mengulangi lagi pelajaran itu, bahwa sesudah seseorang meninggal, tubuh jasmani, jasad akan tertinggal di bumi. Kalau dia meninggal normal, tinggal di pekuburan. Atau dia meninggal di laut atau dimanapun, pokoknya jasadnya tertinggal di bumi. Menunggu hari kebangkitan di akhir zaman. Tubuh jasmani itu, badan itu. Sementara tubuh rohaninya, jiwanya langsung menuju Sang Pencipta untuk menjalani pengadilan yang gereja mengajarkan itu pengadilan sementara. Karena pengadilan yang final itu di akhir zaman. Jadi seseorang meninggal langsung diadili, jiwanya diadili sementara. Dan pengadilan ini, hasil pengadilan itu berlaku sampai akhir zaman, di mana akan ada pengadilan di akhir zaman, di mana pengadilan sementara saat meninggal itu dikukuhkan. Sampai di sini harap umat masih mengikuti. Ada 3 kemungkinan pengadilan sementara itu. Yang pertama, dia masuk surga bahagia. Dan untuk yang ini kita ucap selamat bagi yang akhirnya masuk surga. Kemungkinan kedua, masuk neraka.
Dan kemungkinan yang ini kita tidak bisa omong apa-apa. Kemungkinan ketiga, di tempat penantian, tempat sementara, dalam istilah teologi Katolik namanya purgatorium, api pencucian. Dan kemungkinan ketiga ini itu menjadi pokok permenungan kita pada setiap tanggal 2 November, misa sore hari ini. Pertanyaan, mengapa ada tempat penantian? Dan ini persis dipertanyakan oleh saudara-saudara kita dari gereja-gereja yang bukan Katolik. Mengapa ada tempat purgatorium itu? Dengar pengajaran gereja Katolik. Api pencucian atau purgatorium adalah konsekuensi logis dari keadilan Allah. Karena Allah itu maha adil, maka ada api pencucian. Coba, orang itu baik, tetapi sebagai manusia ada dosa. Orang semacam ini karena ada dosa, apakah dia masuk neraka? Tidak adil. Tidak adil. Juga ada sebagian orang yang dosanya luar biasa, banyak. Saking banyaknya, saat mendekati meninggal, dia sempat mengaku dosa dan menyebut sejumlah dosa, dan ada yang dia lupa karena saking banyaknya. Orang macam begini masuk surga kah? Tidak adil. Tidak adil. Dengan kata lain, ada orang yang tidak bisa masuk surga, juga tidak bisa masuk neraka karena dia setengah suci, dia setengah berdosa. Di sini tempatnya untuk purgatorium, api penyucian. Dan itu ada di telah Alkitab suci. Gereja tidak sembarang mengajarkan. Dalam bacaan pertama tadi, kitab Makabe, di sana bisa ditemukan bagaimana pengharapan akan kebangkitan di akhir zaman membuat orang punya sikap semangat akan suatu tempat di mana orang untuk sementara menunggu pemurnian diri. Itu pengajaran pokok pertama. Kelanjutan dari pengajaran pokok pertama, mereka yang ada di purgatorium itu tidak bisa apa-apa. Mereka itu tidak bisa apa-apa lagi, hanya tinggal pasif. Maka mereka perlu dibantu. Di sini pastor mau mengangkat kembali pengajaran tentang gereja, pemahaman gereja. Ada 3 macam gereja. Pertama, gereja jaya. Itu yang tadi mereka yang sudah berbahagia di surga. Gereja yang jaya. Itu umat beriman yang sudah bahagia. Gereja yang kedua adalah gereja pejuang. Siapa gereja pejuang? Ini. Bapak, ibu, suster, saya pastor, saudara. Kita ini gereja pejuang, anggota gereja pejuang.
yang sedang berusaha, sedang berjuang untuk menggapai surga. Dan gereja yang ketiga adalah gereja penderita. Itulah saudara-saudara kita, anggota gereja penderita ini, mereka yang tidak bisa apa-apa lagi, hanya tinggal menunggu. Menunggu apa? Menunggu uluran tangan, doa dari saudara-saudaranya gereja jaya. Mereka yang sudah ada di surga itu berdoa untuk kita, gereja pejuang dan anggota gereja penderita. Mereka gereja penderita juga menunggu doa-doa dari saudara-saudaranya, anggota gereja pejuang. Tadi dibacakan intensi banyak sekali. Sampai sudah jam 6, setengah 6 sudah dibacakan. Sampai jam 6, sampai hampir setengah 7. Dan lihat, masih ada sebanyak ini. Ini kalau dibaca terus jam 9 baru misa mulai. Lihat, ini menjadi tanda bahwa kita anggota gereja pejuang peduli. Peduli terhadap anggota keluarga kita yang siapa tahu saat ini dia belum ada di surga. Karena itu setengah berdosa dan setengah suci itu. Jadi mereka masih menanti suatu saat di mana mereka akan diangkat. Dan doa-doa kita ini merupakan semacam kiriman kado kita di hari ini untuk mereka. Harap sampai di sini pengajaran gereja Katolik ini menjadi pemahaman kita bersama. Pesan apa yang kita boleh bawa pulang dari perayaan Misa 2 November ini? Pesan yang pertama, hidup ini tidak abadi. Hidup ini hanya sementara. Maka bagi saudara yang sampai saat ini masih mengandalkan harta, mengandalkan pangkat, posisi, kedudukan, hari ini kau catat baik-baik bahwa harta itu semua akan tinggal busuk di dunia, dimakan karat dan dimakan ngengat. Pangkat yang engkau punya saat ini adalah hanya titipan dan suatu saat akan berakhir. Berakhir sementara dan berakhir abadi adalah saat nyawa melayang. Pokok ini harus kita hayati. Ternyata hidup ini tidak abadi. Maka jangan sekali-kali mengandalkan barang-barang duniawi, harta duniawi, pangkat duniawi, karena semua akan berakhir. Itu pokok yang pertama. Pokok pikiran yang kedua, periksalah diri. Apakah saudara sudah siap? Sudah siap untuk menghadapi hari kematian? Dan engkau yang menentukan engkau ada di gereja bagian mana. Sesudah kematian, apakah engkau di tempat purgatorium itu, atau engkau di surga, atau engkau di neraka? Pastor tidak tahu, dewan paroki tidak tahu, bahkan suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu. Hanya engkau yang tahu kualitas dirimu. Engkau ada nanti di bagian yang mana. Pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, kalau anggota yang sudah di surga saat ini,
kita semua mengangkat hati dan katakan, Bapak, Mama, kakak, adik, saudara, engkau sudah di surga kah? Kalau kau sudah di surga, kau doakan saya. Kau doakan saya supaya saya juga dalam segala keterbatasan juga satu saat saya juga berada di surga. Tapi kalau anggota yang ada di api pencucian, kitalah yang mengirim doa untuk mereka. Tadi sebagian sudah disampaikan. Terima kasih untuk mengingat mereka di dalam doa-doamu. Dan sebagian lagi belum dibacakan. Tapi Tuhan dia tahu. Tuhan Allah dia tahu. Belum dibacakan, Tuhan sudah lihat apa yang menjadi niat kita. Semoga segala doa dan harapan kita untuk mereka yang ada di purgatorium terkabul. Sehingga mereka cepat keluar dari sana dan menikmati bahagia abadi di surga. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati paroki kita, dan Tuhan memberkati setiap orang yang berjuang untuk menggapai surga. Amin.